Malam itu, Mikaela Rahman duduk di meja kantornya yang sepi. Dia satu-satunya reporter yang tersisa di ruangan redaksi. Langit di luar sudah menghitam pekat, sementara ruangan redaksi berita online Indonesia Morning tempatnya bekerja terasa semakin dingin. Hanya suara gemuruh AC yang menemani, disertai dentingan monoton dari keyboard komputernya. Jarum jam dinding bergerak pelan mendekati pukul 23, tapi Mikaela masih terjebak di sana, sibuk dengan tugas yang tampak mustahil selesai. Bayangan pulang ke rumahnya yang hangat terasa semakin jauh. Headline untuk besok belum siap. Aku butuh satu berita besar, pikirnya sembari menghela napas panjang. Biasanya, malam-malam seperti ini dihabiskan dengan menyunting berita ringan, atau mengetik ulang rilis pers. Namun malam ini berbeda. Tekanan datang langsung dari pemimpin redaksi, Yudo Haryono, yang menuntut satu berita yang mampu membuat views situs mereka meledak. Sebuah berita yang bisa mendongkrak pembaca hingga ribuan orang. Tatapan Mikaela tertuju pada layar komputernya yang hampir kosong. Pikirannya buntu. Dia menyesap kopi yang sudah dingin, mencari sedikit inspirasi. Tiba-tiba, notifikasi email masuk memecah keheningan. Judulnya singkat, tetapi mencengangkan, Breaking News, Pembunuhan Misterius di Rumah Tua. Isi email tersebut tak kalah menegangkan. Hanya satu kalimat, diinvestigasi rumah tua di Jalan Mawar, kejadiannya malam ini. Tubuh Mikaela membeku sesaat, darahnya serasa berhenti mengalir. Tak ada nama pengirim, tak ada informasi lebih lanjut. Jalan Mawar terkenal sebagai lokasi yang sering dikaitkan dengan kisah-kisah seram. Desas-desus menyebutkan jika rumah-rumah tua di sana berhantu, sering terdengar suara-suara aneh, dan beberapa orang mengaku melihat bayangan misterius. Seolah mencegah akal sehatnya bekerja, insting jurnalistiknya menyala. Jika benar ada pembunuhan di sana, ini bisa menjadi headline yang dicari pemimpin redaksi. Namun, semakin memikirkannya, semakin besar rasa takut merayap di benaknya. Hawa dingin tak hanya datang dari AC di ruangan itu, tapi dari sesuatu yang lebih dalam. Mikaela terdiam sejenak, hatinya terbelah antara kewajiban sebagai jurnalis dan perasaan takut yang mendadak muncul. Namun, dorongan untuk menjadi yang pertama melaporkan berita besar itu terlalu kuat. Dia membereskan tasnya, mengemas peralatan jurnalisnya, dan sesaat kemudian melangkah keluar kantor. Di tengah udara malam yang gelap dan sunyi, dia tidak bisa menyingkirkan perasaan. Langkahnya menuju Jalan Mawar akan membawanya ke sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar pembunuhan. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar loceng agar Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita horor terbaru yang mampu menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton! Saat tiba di Jalan Mawar, suasana begitu sunyi, seolah seluruh kehidupan telah pergi meninggalkan tempat itu. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan setiap napas yang dihembuskan Mikaela seakan membeku di udara. Lampu-lampu jalan yang redup hanya menerangi sebagian kecil jalanan, membuat bayangan pepohonan di sekitarnya tampak seperti tangan-tangan raksasa yang melintang di atas aspal. Di kejauhan, di ujung jalan yang lengang, berdiri rumah tua yang disebutkan dalam email. Hampir tersembunyi di balik pagar besi yang karatan, rumah itu tampak seolah mengintai dari kegelapan, menunggu sesuatu atau seseorang. Mikaela menelan ludah, dia merasakan tenggorokannya kering. Rumah itu tampak sangat tua dan jelas sudah lama ditinggalkan. Dinding-dindingnya penuh dengan lumut tebal, catnya mengelupas seperti kulit mati, dan jendela-jendelanya hitam pekat, seperti mata yang tak berkedip memandanginya. Ada aura yang tak terjelaskan dari bangunan itu, sesuatu yang menyeramkan, seakan rumah itu sendiri hidup dan mengawasi setiap gerakan Mikaela. Di antara detak jantung yang semakin cepat, dia menguatkan diri, menarik napas panjang, lalu menyalakan senter yang dia bawa. Cahaya senter menembus gelapnya malam, memantul pada pagar besi yang berkarat. Pagar itu berderit pelan saat didorong,
suaranya seolah memperingatkan Mikaela untuk berhenti. Namun, dia tetap melangkah maju, mendekati rumah dengan perasaan yang bercampur antara penasaran dan takut. Setiap langkah di atas kerikil pekarangan terdengar, seperti suara yang teramat keras dalam keheningan malam. Tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin. Hanya kesunyian malam. Sunyi yang begitu pekat, membuat bulu kuduknya meremang. Di depan pintu kayu besar yang tampak rapuh, Mikaela berhenti. Tangannya terulur, tapi ragu-ragu. Dalam hati, dia bertanya-tanya apa yang akan ditemukan di balik pintu itu. Namun, naluri jurnalisnya lebih kuat daripada rasa takutnya. Dengan jari yang sedikit gemetar, dia mengetuk pintu perlahan. Ketukan pertama bergema kosong, tak ada yang menjawab. Dia mengetuk lagi, lebih keras kali ini, berharap ada suara langkah kaki dari dalam yang menjawabnya. Tapi tetap, hanya keheningan yang menjawab. Mikaela merasakan keraguan semakin menyusup ke dalam pikirannya. Apakah ia harus masuk? Apakah ada seseorang di dalam, atau sesuatu? Namun, rasa penasaran yang tak tertahankan mengalahkan ketakutannya. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, dia merasakan betapa dinginnya besi itu, seperti menyentuh sebuah bongkahan es batu. Pintu itu, ternyata tidak terkunci. Dengan sedikit dorongan, pintu berderit panjang, suara kayunya menjerit seperti protes, seolah menjerit jika tempat ini bukan untuk dimasuki. Saat pintu terbuka, aroma lembab dan busuk langsung menyeruak, menusuk hidungnya. Jantungnya berdetak kencang. Ruangan di balik pintu itu gelap gulita, hanya sedikit cahaya senter yang menyapu permukaan lantai kayu yang lapuk. Di tengah kegelapan, Mikaela merasakan ada sesuatu yang aneh, seolah ada kehadiran yang tidak terlihat, mengamatinya. Perasaannya semakin tidak menentu, tapi sudah terlambat untuk mundur. Dia menelan takutnya dan melangkah masuk, sadar jika di setiap sudut gelap, mungkin ada sesuatu yang menunggu. Ruangan dalam rumah itu gelap, hanya diterangi oleh sinar bulan yang masuk melalui jendela pecah. Kaca-kaca yang berserakan di lantai memantulkan sedikit cahaya, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Bau lembab dan apek langsung menyerbu indera penciuman Mikaela saat melangkah masuk. Dinding-dinding tua berderit samar, seolah mengisyaratkan bangunan ini menyimpan banyak rahasia yang tak ingin diungkapkan. Meskipun tampak kosong, jejak-jejak kecil di debu yang menutupi lantai menunjukkan tanda-tanda mungkin ada orang yang baru saja berada di sana. Mikaela mengamati jejak kaki berdebu itu, memperhatikan bentuknya yang samar namun jelas mengarah lebih dalam ke rumah. Beberapa kursi di ruang tamu tampak seperti baru saja dipindahkan, menciptakan kesan ada aktivitas yang terjadi baru-baru ini. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai spekulasi, apakah ini hanya olah penjara, atau mungkin sesuatu yang lebih gelap? Jantungnya berdegup lebih kencang, tapi nalurinya sebagai jurnalis terus mendorongnya untuk mencari lebih banyak bukti. Dia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Saat Mikaela melangkah lebih jauh ke dalam rumah, perasaannya semakin gelisah. Keheningan yang mencekam menggantung di udara, terasa begitu tebal hingga membuatnya sulit bernapas. Tiba-tiba, suara pelan terdengar dari lantai atas. Suara langkah kaki, berirama lambat dan berat. Seakan-akan seseorang atau sesuatu bergerak di atas kepalanya. Mikaela berhenti sejenak, menahan napas. Apakah ada seseorang di atas? Pikirnya, yang membuat hatinya mulai dirayapi ketakutan. Dengan hati-hati, dia menaiki tangga kayu tua yang berderit di setiap pijakan. Setiap langkah terasa seperti sebuah keputusan penting. Apakah ia harus terus maju, atau mundur sebelum terlambat? Namun rasa penasaran yang semakin besar mengalahkan rasa takut yang menghantuinya. Tangannya yang gemetar menyentuh pegangan tangga, sementara keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ketika mencapai lantai atas, suasana menjadi lebih mencekam. Lorong panjang yang gelap membentang di depannya, dihiasi oleh pintu-pintu tertutup di kedua sisinya, seolah menantangnya untuk mengungkap apa yang tersembunyi di baliknya. Di ujung lorong itu, Mikaela melihat sebuah pintu yang sedikit terbuka. Dari celahnya, keluar cahaya redup yang tampak aneh di tengah kegelapan. Suara derit kursi goyang pelan terdengar dari dalam, membuat bulu kuduknya meremang.
Naluri jurnalisnya mengatakan ini adalah momen penting. Apapun yang terjadi di balik pintu itu akan menjadi jawaban yang ia cari. Tapi apakah dia siap untuk mengetahuinya? Mikaela ragu sejenak, sebelum akhirnya mengumpulkan seluruh keberaniannya. Dia mendorong pintu itu perlahan. Di dalam, sebuah kamar yang tampak biasa terbentang di depannya. Namun, di tengah ruangan itu, kursi goyang tua bergerak pelan, berderit seolah baru saja digunakan. Tidak ada orang di sana, tapi jejak kehadiran seseorang atau sesuatu masih terasa begitu kuat. Ruangan itu terasa penuh, meskipun kosong. Mikaela menyadari apapun yang ada di sini, mungkin sedang mengawasinya. Mikaela mendekati kursi goyang itu perlahan, perasaannya berkecamuk. Sesuatu terasa sangat salah, tapi dia tidak bisa menyingkirkan dorongan untuk menyentuh kursi yang berderit pelan itu. Saat tangannya hampir menyentuh kayu tua yang dingin, tiba-tiba terdengar suara keras yang memekakkan telinga. Pintu kamar tertutup dengan keras. Bruak. Mikaela terlonjak, napasnya tercekat, dan jantungnya berdebar kencang. Seakan-akan rumah itu hidup dan menolak kehadirannya. Dia berbalik dengan cepat, matanya mencari sumber ancaman. Dan di sana, di sudut ruangan, dia melihatnya. Sosok wanita tua berdiri di sudut yang gelap, rambutnya panjang dan acak-acakan seperti tidak pernah disisir. Wajahnya separuh tersembunyi dalam bayangan, namun mata kosongnya memandang lurus ke arah Mikaela, penuh kebencian yang dingin. Wajah itu memancarkan aura keputusasaan dan dendam yang merasuki udara. Mikaela membeku, kakinya seperti ditancapkan ke lantai. Kau tidak seharusnya ada di sini, bisik wanita tua itu dengan suara serak yang terdengar menyeramkan, seolah berasal dari kedalaman yang gelap. Ketakutan mulai menjalar di seluruh tubuh Mikaela. Setiap naluri dalam dirinya berteriak untuk lari, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Dia mencoba meraih pintu, tapi saat tangannya mencapai gagang, pintu itu tidak mau terbuka. Diam terkunci. Jantungnya berdebar lebih cepat, rasa panik membanjiri dirinya. Sementara itu, wanita tua itu perlahan-lahan melangkah mendekat. Bayangan wajahnya mulai tampak jelas di bawah sinar bulan yang masuk melalui jendela. Wajah itu sangat mengerikan, dipenuhi luka. Darah mengalir dari bibirnya yang pecah-pecah, mata yang tidak berkedip itu seolah menatap langsung ke dalam jiwa Mikaela. Berita ini bukan untukmu, bisik wanita tua itu lagi, nadanya kini lebih tajam, penuh ancaman. Mikaela mencoba lagi memutar gagang pintu dengan sekuat tenaga, tapi tetap saja, pintu itu tak bergeming. Tangannya gemetar, keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Tiba-tiba, suara tangis anak kecil terdengar, nyaring dan memilukan, menggema di seluruh ruangan. Suara itu seolah datang dari dinding-dinding, mengisi udara dengan keputusasaan. Mikaela merasa seolah dunia di sekitarnya mulai runtuh. Panik dan terperangkap dalam ketakutan yang tidak bisa dijelaskan, Mikaela terus mencoba membuka pintu. Tangannya yang gemetar akhirnya berhasil memutar gagang pintu hingga terbuka. Dengan kekuatan yang tersisa, dia berlari keluar dari kamar itu tanpa menoleh ke belakang. Namun, kengerian belum berakhir. Setiap langkah yang diambilnya terasa aneh, seolah-olah lorong yang dilewati semakin memanjang. Tidak peduli seberapa jauh dia berlari, lorong itu tampak tak berujung, dan suara tangisan anak kecil itu terus mengikuti, semakin keras dan menggema, memenuhi setiap sudut pikirannya. Mikaela mulai merasa seperti terjebak di dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Langkah-langkahnya semakin berat, tubuhnya seakan tak lagi mendengar perintahnya. Sesuatu di dalam rumah itu tidak ingin dia pergi, dan dia sadar mungkin sudah terlalu jauh masuk ke dalam rahasia gelap yang seharusnya tidak pernah diungkapkan. Ketika Mikaela akhirnya tiba di puncak tangga, kengerian baru menyergapnya. Tangga yang tadi hanya berderit kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Kayu-kayu tua yang sebelumnya rapuh kini tampak tertutup oleh darah segar yang menetes perlahan, mengalir dari anak tangga ke anak tangga, menciptakan jejak mengerikan yang mengarah ke bawah. Bau anyir memenuhi udara, membuat perutnya mual. Jantungnya berdegup kencang, rasa takut kian menyergap pikirannya. Di belakangnya, hawa dingin semakin kuat, seolah sosok wanita tua itu semakin mendekat. Suara langkah pelan mulai terdengar, mengisi keheningan dengan derit menyeramkan. Mikaela tahu,
dia tidak punya waktu. Satu-satunya jalan keluar adalah melompat. Dia menggigit bibirnya, berusaha menenangkan pikiran yang dilanda kepanikan. Tanpa berpikir panjang, dia melompati beberapa anak tangga sekaligus, merasakan bagaimana kakinya hampir terlepas dari kendali di udara. Terdengar suara lantai kayu yang retak di bawahnya saat ia mendarat dengan kasar, namun dia tidak berhenti. Tidak ada waktu untuk merasa sakit, tidak ada ruang untuk ketakutan yang lebih dalam. Mikaela terus berlari, mencoba mengabaikan perasaan mencekam, adanya sesuatu yang terus mengejarnya dari belakang. Napasnya tersengal-sengal saat berhasil melewati pintu depan rumah. Hembusan udara malam yang dingin menyambutnya, tetapi bukannya merasa lega, Mikaela merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Kakinya terhuyung-huyung ketika menjejak tanah yang basah dan becek, lumpur menghambat langkahnya, namun dia memaksa tubuhnya untuk terus berlari. Pikiran logisnya tak lagi berfungsi, satu-satunya tujuan yang tersisa adalah keluar, sejauh mungkin dari rumah kutukan itu. Sosok wanita tua dan suara tangis anak kecil masih menghantui di belakang, meskipun kini tidak lagi terlihat jelas. Langkah-langkahnya semakin cepat, melewati semak-semak dan jalanan yang tak rata, sampai akhirnya dia melihat jalan besar di kejauhan. Harapan kecil muncul di benaknya, bahwa dia mungkin akan selamat. Ketika kakinya menjejak keras di jalan beraspal, suara-suara mengerikan itu tiba-tiba berhenti. Tangisan, tawa aneh, dan langkah kaki yang mengikuti sepanjang lorong-lorong tadi menghilang seketika, seperti dihapus oleh malam. Hanya suara angin dan detak jantungnya yang masih berdegup kencang menemani kesunyian. Mikaela berbalik sejenak, menatap rumah tua yang kini tampak sunyi dan dingin di balik kabut. Rumah itu berdiri di sana, membisu, seolah mengawasi kepergiannya dengan mata yang tak terlihat, seakan menyimpan janji bahwa dia belum benar-benar bebas. Satu hal yang pasti, apapun yang baru saja dialami, tidak akan pernah meninggalkannya begitu saja. Rumah itu memiliki rahasia kelam, dan entah bagaimana, dia telah menjadi bagian dari rahasia itu. Mikaela berhasil sampai ke mobilnya dengan tubuh yang masih gemetar. Napasnya tersengal-sengal, dadanya naik turun dengan cepat, sementara keringat dingin membasahi punggung dan dahinya. Dia membuka pintu mobil dengan tangan gemetar, merasakan getaran halus di seluruh tubuhnya. Begitu duduk di belakang kemudi, Mikaela mencoba mengatur napasnya, tapi bayangan wanita tua di dalam rumah itu terus menghantui pikirannya. Jantungnya masih berdegup kencang, dan setiap detik yang berlalu terasa seperti selamanya. Namun, di tengah kebisuan malam yang kelam, teleponnya tiba-tiba berbunyi. Layar ponsel memancarkan cahaya terang di kabin mobil yang gelap. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, membuat perasaan aneh merayap di tulang punggungnya. Perlahan, dia membuka pesan itu. Tulisan di layarnya singkat, tapi penuh ancaman terselubung. Di headline MU sudah selesai. Tapi ingat, jangan pernah kembali. Kata-kata itu seolah menamparnya, membuat bulu kuduknya meremang. Siapa yang mengirim pesan ini? Dan bagaimana mereka tahu? Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab, namun dia tahu satu hal, pesan ini bukan sekadar peringatan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang bermain. Mikaela menoleh ke arah rumah tua itu sekali lagi. Rumah itu berdiri diam, memandangnya dari kejauhan, seperti makhluk yang menunggu mangsanya kembali. Seolah mengawasi kepergiannya dengan mata tak terlihat, rumah itu tampak tak bergerak, namun aura kegelapan masih terasa jelas di udara. Setiap sudut dan bayangan yang mengelilinginya seolah mengandung rahasia yang tidak akan pernah dipahami sepenuhnya. Malam itu, dia merasa rumah tersebut bukan sekadar tempat, tapi sesuatu yang hidup, sesuatu yang menuntut bayarannya bagi siapapun yang mencoba menguak rahasianya. Dengan tangan gemetar, Mikaela menyalakan mesin mobilnya, gas diinjak, dan roda mobil mulai berputar, meninggalkan rumah angker itu di belakang. Suara mesin menjadi satu-satunya yang memecah kesunyian. Tetapi di dalam hatinya, ketakutan itu tidak hilang. Malam itu, Mikaela mengirimkan laporan berita terakhirnya. Setiap kata yang ditulis terasa berat, seolah memikul beban yang lebih besar daripada sekadar cerita biasa. Laporan itu singkat, mencakup apa yang ditemukan, namun tidak semua yang dia alami. Ada bagian dari cerita ini yang tidak bisa dia bagikan, kegelapan yang dirasakan,
sosok wanita tua yang terus menghantui pikirannya, dan pesan misterius yang diterima. Meskipun tugasnya telah selesai, Mikaela tahu peristiwa yang dialami ini bukan akhir. Di balik laporan yang dikirimkan, ada rahasia kelam yang masih terkubur dalam rumah tua itu. Sebuah kebenaran yang tidak akan pernah terungkap sepenuhnya, tersembunyi dalam bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk kembali muncul. Dan Mikaela, meski sudah jauh dari tempat itu, dia merasa rumah tua tersebut dan penghuninya tidak akan pernah benar-benar melepaskannya. Selesai.